Halo, kali ini kita akan berbicara masalah DHT, ya, sensor DHT, yaitu sensor humidity dan temperature. Nah, di sini humidity dan temperature-nya itu merupakan sensor kelembaban dan suhu udara, ya, tidak suhu tanah atau air, itu tidak. Ini khusus untuk udara. Nah, di sini wujudnya kalian sudah tahu tentunya, pin 1 2 3 4, tapi yang tiganya ini nganggur kan. Nah, ini coba kita cek ya, ini technical specification. Nah, itu ringnya untuk yang kelembaban udara 20 sampai 90 derajat. Derajat. Persen ya. Nah, itu kemudian tetapi untuk suhunya dari 20 sampai 90 persen ini, suhunya cuma 0 sampai 50 derajat gitu, untuk di atas 11. Kemudian humidity akurasinya 5% gitu, plus minus 5%. Kemudian temperatur akurasinya itu plus minus 2 derajat ya kan. Seumpama menunjukkan 20 derajat, berarti ya belum tentu 20, bisa menjadi 22, bisa menjadi 18 derajat gitu. Resolusinya 1, masa incrementnya ini 1. Kemudian sama, ada 4 pin ya. Nah, di situ yang lain juga sama ini. Ada resolusi di sini minimumnya 1 derajat ya. Nah, di sini kan minimumnya 1 derajat untuk humidity-nya ya di sini. Kemudian tipikalnya itu 1 derajat 1% juga, maksimumnya 1% juga. Ini untuk resolusi, jadi pertambahannya itu 1 itu 50%, 51%, 52% gitu. Kemudian repeatability-nya ini maksudnya kalau diulang-ulang itu ada errornya kan biasanya. Nah, errornya di sini plus minus 1%. Kemudian akurasi, untuk akurasi yang 25 derajat, nah, saat suhu 25 derajat, akurasi humidity-nya itu plus minus 4%. Tapi kalau 0 sampai 50 derajat suhunya, rata-rata maksimumnya itu akurasinya plus minus 5% gitu ya. Nah, begitu juga yang full interchangeable. Jadi kalau 0 derajat itu minimumnya 30%, kelembabannya maksimumnya 90, 25 juga ini 50. Nah, ini. Jadi saat 50 derajat bisa mengukur bisa mengukur humidity dari 20% sampai 80% gitu ya. Respon time ini juga cepat termasuknya ya, minimumnya 6 sekon, maksimumnya 15, tapi rata-rata 10. Histerisisnya ini 1% errornya. Jadi kalau pas naik kemudian pas turun ini kan pasti beda. Naik ya kurva histerisis tahu toh. Nah, ini 1% ya jedanya atau space-nya. Nah, kemudian di sini ada typical stability per year ya, biasanya itu errornya 1% per tahun ya. Jadi kalau dipakai 2 tahun jadi 2% mungkin ya. Gitu ya, dicek. Saya juga belum pernah ngecek sampai durability-nya gitu. Ya, resolusinya sama tadi 1 derajatan 8 bit ya. Oke, ini saya kira sudah Anda sudah paham lah measurement ring dari 0 sampai 50 derajat dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah rangkaiannya. Okay. Rangkaiannya ini di atas 11 tadi saya mengatakan pin 3 itu nganggur ya, 1 ke VDD, kedua itu biasanya dimasukkan ke digital input di MCU-nya atau microcomputer unit atau microcontroller gitu, bisa disebut seperti itu. Nah, di sini kemudian pin 4-nya ground. Nah, 3 dan 4 ini biasanya digabung karena masuk ground semua toh. Nah, di sini kan di dalamnya DHT itu kan ada 2 sensor sebenarnya, termistor sama hygrometer. Nah, nanti kita tampilkan gambarnya. Nah, di sini komunikasi datanya melalui pin 2, kemudian ada pull up resistor 5K, dan di sini untuk jarak maksimalnya itu 20 meter. Tapi kalau lebih dari 20 meter itu pull up-nya ini disesuaikan, biasanya dikecilkan ya, biar arusnya juga tambah
banyak yang mengalir di sini. Tapi kalau 20 meter itu sudah panjang sekali dan kabelnya juga mahal. Nah, kalau pakai kabel yang murahan, wah itu nggak janji. Karena saya pernah pakai kabel yang murahan itu cuma 20 cm aja datanya tidak terkirim. 20 cm aja, apalagi meter. Gitu ya. Jadi kalau mau pakai kabel yang benar-benar tembaga bagus 20 meter, di sini ada 3 kabel mahal. Lebih baik kita menggunakan wireless communication. Itu mahal, lebih murah. Tapi emang codingnya agak lebih rumit. Nah, yang penting kan production cost-nya itu turun kan. Nah, kalau di industri kan semacam itu. Kemudian ada power pin ini ada 3 sampai 5,5 volt VDD-nya ini tadi. Tapi kalau microcontroller kan rata-rata 5 ya, 5,5 gitu. Nah, untuk mengurangi derau atau noise, nah diberi kapasitor 100 nanofarad antara VDD dan ground ya, seperti filter yang dulu di elektronika dasar itu kan. Nah, dari VDD ini kan bisa kita satukan, kemudian sambung kapasitor 100 nano, kaki yang satunya dipasang ke ground untuk mengurangi derau. Nah, di sini ada serial communication process. Nah, ini serial interface single wire two way. Jadi ini kan tadi single, cuma satu toh kabelnya, tapi komunikasinya 2 arah. Terus gimana ya? Gantian ya, gantian. Nah, di sini serialnya itu ada sinyal dari DHT ke MCU itu 40 bit data yang dikirimkan gitu ya. Tetapi kapan DHT itu mengirimkan 40 bit data ke MCU? Nah, tapi sebelumnya kita 40 bit itu apa toh? Gitu ya. Terdiri dari 80 bit integral RH data. Jadi ini adalah 8 bit dari nilai kelembaban udara. Kemudian plus 8 bit desimal RH data, ini adalah desimalnya dari kelembaban udara. Jadi taruhlah 54,2%. Nah, ini koma 2-nya yang ada di sini. Ya. Kemudian ada 8 bit itu temperature data. Nah, di sini kemudian ada 8 bit yang desimal juga, sama seperti yang humidity tadi. Kemudian yang terakhir 8 bit checksum. Nah, checksum itu adalah suatu metode untuk memastikan bahwa data yang dikirim itu adalah komplit gitu ya. Data yang dikirim itu komplit. Nah, merupakan salah satu metode. Nah, metode pengecekan ini kan sudah dibahas di komunikasi data tentunya ya. Sistem komunikasi gitu. Kalau Anda lupa, nah silahkan Anda browsing ke ini. Punya NSO Academy ya. Di sini ada checksum. Nah, nanti kan dijelaskan di sini. Oke, lanjut. Nah, di situ sudah berarti total sudah ada 40 nggih, kan ini ada 8 bit kali 5. Itu. Nah, yang berikutnya adalah keseluruhan dari proses komunikasi. Gitu. Nah, pertama tadi. Jadi kan saya bilang 40 bit dari DHT ke MCU. Nah, kapan dia ngirim? Nah, saat MCU mengirimkan sinyal seperti ini. Low kemudian high. Nah, ya, low dan high. Nah, low-nya ini sekitar 18 milisecond ya. Kalau tidak salah di sini 18 milisecond. Ya, benar. 18 milisecond di sini, guys. Nah, di sini 18 milisecond, kemudian baru naik lagi atau high. Nah, itu di sini sekitar 20 sampai 40 mikrosecond. Ya. Ini overallnya. Jadi ini ada kode atau sinyal dari MCU ke DHT, kemudian direspon oleh DHT, dari DHT ke MCU. Nah, gitu guys. Nah, ini tadi yang detailnya. Ya, jadi MCU ini 18 milisecond, kemudian 40 sampai 40 mikrosecond high, baru DHT meresponnya. Gitu, guys. Nah,
DHT merespon itu tidak langsung kirim data, tapi meresponnya dengan sinyal low 80 mikrosecond, kemudian high 80 mikrosecond. Itu baru start data transmission. Itu nggih. Nah, di sini coba. Nah, di sini ya, setelah ini tadi low high dari MCU ke DHT, kemudian DHT merespon low 80 mikro, high 80 mikro juga. Tapi ini kok panjang ya, ini pendek ya. Ini mungkin cuma teknis penggambaran saja ya. Itu. Oke. Nah, setelah ini baru data kan. Nah, tapi tidak langsung data juga ternyata. Nah, gini. Ternyata untuk merespon itu tidak langsung data, tapi sinyal low terlebih dahulu. Jadi di sini, ini sinyal ini. Nah, itu kan di sini. Oke. Nah, ini di sinyal low dulu, low 50 mikro, kemudian baru data ini 26 sampai 28 mikro, baru ini data. Oke, ini artinya kalau 26 sampai 28 mikro itu artinya 0 ya, bit 0, bit yang nilainya 0 gitu ya. Nah, tapi kalau tadi kan low 50 mikro, kemudian ini kok panjang 70 mikrosecond, itu artinya 1 ya. Oke. Jadi ini low 20-an mikrosecond, 0 low. Nah, ini 70 mikrosecond, berarti 1. Berikutnya ada data lagi ya, ini low lagi 50%, 50 mikrosecond, kemudian nanti high lagi berapa mikrosecond ya. Kalau 20-an tadi berarti 0, kalau 70 berarti 1, begitu toh. Nah, oke. Kemudian di sini ada apa namanya, electrical characteristic. Nah, di sini ada power supply-nya DC minimum 3, maksimal 5, tipikalnya 5, tapi maksimumnya 5,5. Kemudian current supply-nya 0,05 mA. Ini minimumnya, maksimumnya 2,5 ya. Kemudian average-nya ya 0,2 sampai 1 mili. Standby kalau tidak ngirim sama sekali itu 100 mikro. Maksimumnya 150 mikro. Nah, ini kan standby. Kalau standby gimana? Nah, kalau standby itu node MCU ya. Node MCU itu mengirim high terus. Nah, jadi kan ini arus kan dari VDD. Set. Nah, MCU-nya di sini berlogika apa? Logikanya di sini 1 gitu ya. Jadi arus tidak bisa masuk ke sana, tapi masuknya ke sini. Dek. Gitu. Jadi di sini karena di 1, nah ke kanan. Jadi arus ke sini. Jadi DHT-nya itu ada logika high terus. Nah, kalau high itu artinya DHT-nya tidak boleh ngapa-ngapain, sudah standby saja. Nah, tapi kalau low, nah di sini nanti logikanya low. Nah, berarti arus itu akan ke sini. Nah, kemudian di-groundkan oleh MCU. Nah, gitu ya. Karena kalau di sini low itu artinya resistansi dari pin digital ke ground itu kecil. Tapi kalau high, ya ini ada di block ya. Jadi resistannya besar. Nah, kalau besar ya memilih lewat ke kanan. Tapi kalau di sini resistannya kecil, ke kanan ini resistannya cukup besar. Jadi banding ke kiri aja elektronnya. Nah, jadi di sini low, yang di sini. Sini. Nah, di sini nge-ground. Nah, di sini nggak dapat elektron. Nah, berarti kan logika low gitu ya, atau nol. Logika nol gitu. Itu kalau standby ya. Nah, kemudian untuk sampling period itu 1 second. Jadi sampling period at interval should be no less than 1 second. Nah, gitu. Jadi tidak kurang ya, harusnya kurang dari 1 second sampling periodnya. Dari totalnya tadi 1 second cukup
karena kan tadi cuma berapa mikro kan. Nah itu kan kalau 1 second nggak sampai gitu ya. Nah kemudian di sini conditionnya ya, condition. Nah di sini apa namanya, applying DHT sensor beyond its working ring stated in this datasheet can run result in 3% RH signal shift. Jadi kalau out of ring itu melesetnya 3% untuk kelembabannya. Tadi kan ringnya sampai 100 ya, 20% sampai 90% seumpama gitu. Nah kalau taruhlah di 18% itu mungkin apa namanya, errornya jadi terlalu tinggi itu oke. Nah di sini masalah vapor chemical ya, attention to chemical material. Nah di sini bisa merusak sensitivitas pada elemen DHT-nya, terutama di hygrometernya itu kan, kemarin yang sudah saya sampaikan. Nah kalau apa, uapnya itu bukan uap air tapi uap dari apa, zat kimia yang buatan. Nah itu biasanya merusak elemen gitu. Nah kemudian restorasinya itu, nah di sini untuk merestorasi kalau kena chemical ini, nah bagaimana caranya? Nah, silahkan disimpan atau ditempatkan di temperatur yang 50 sampai 60 derajat Celcius dan humidity-nya kurang dari 10% selama 2 jam. Ya, tetapi kalau saya abaikan. Kenapa? Karena DHT11 itu murah, 14.000 ya. Rusak gantian, rusak buang ganti aja itu. Daripada kita merestorasi susah-susah ini kan. Nah, gitu oke. Saya kira ini cuma apa namanya? Cuma tambahan saja masalah efek dari temperatur, kemudian dari light ya. Tentunya kalau terlalu banyak ultraviolet itu, maka performance-nya akan menurun gitu ya, akan menurun. Oke, sudah selesai saya rasa. Kemudian gambar. Nah ini ya, tadi sama ya, yang kaki 3 ini kan nganggur. Nah kemudian ada pull up, resistornya di sini ada 1K, ada boleh 5K juga boleh. Nah gitu. Kemudian di sini ada penampakannya kalau ini dibuka. Nah ini ada hygrometernya. Di baliknya ini ada microcontroller. Jadi DHT itu ada SOC-nya atau System on Chip. Ini yang sering digadang-gadang bahwa dalamnya ada programnya yang bisa mengkalibrasi secara otomatis. Tapi programnya apa? Rahasia pabrik. Kenapa rahasia pabrik? Ya kalau dipublish Anda bisa buat loh. Nah gitu. Dan kenyataannya tadi di datasheet tidak dibahas tentang itu, ya kan? Ya karena memang rahasia pabrik. Gitu. Kemudian ada lagi sebenarnya sensor NTC ya, termistor di sini. Mungkin ya agak hitam-hitam ini. Jadi ada 2 sensor di sini, ada hygrometer dan sensor suhu termistor. Nah, semacam ini yang agak cetok ini. Di sini hygrometernya, di sini termistornya, di baliknya ada IC-nya. Nah, gitu. Ini ada hygrometernya. Kemudian untuk termistornya di sebelah mana itu yang saya mungkin di baliknya itu. Jadi setiap pabrik itu beda-beda peletakannya ya. Tergantung pabriknya, tergantung ini buatan mana begitu. Oke. Ya, saya rasa cukup sekian untuk penjelasan bagaimana DHT11 itu berkomunikasi. Semoga bermanfaat.